Rismond, Roy Suryo, Tiva, mereka yang mengaku sebagai ahli, mereka yang mengaku berpendidikan tinggi, mereka berteriak-teriak hanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat, untuk menunjukkan bahwa merekalah yang benar, berkoar-koar ke sana ke sini, podcast di mana-mana, berteriak di media sosial hanya untuk membuktikan bahwa pendapat dan analisa merekalah yang benar. Mereka tidak sadar bahwa dengan berteriak-teriak, berkoar-koar semakin menggila, maka mereka akan semakin tenggelam. Apakah mereka masih berpikir bahwa rakyat dan masyarakat masih bisa dipengaruhi oleh narasi-narasi mereka yang penuh kebohongan, penuh kebencian, penuh kepalsuan, narasi-narasi yang hanya menyebarkan hoaks, fitnah? Semakin mereka berkoar-koar, mereka menunjukkan kelas mereka sendiri. Mereka adalah manusia-manusia penuh kebencian, tukang fitnah, penyebar kebohongan. Saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak. Ya udah, clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan nol nilainya. Ini testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Pak Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa, ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri ini sama kanan. Sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak benar. Mas kan menganalisa ijazah. Ya. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana? Seorang yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Pak Rusiro ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu. Podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang, saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi. Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Ini ada software, dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini tuh rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Dan kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap. Ya. Pasti jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau sudah diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya. Cyan, magenta, yellow. Kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Katanya capnya itu warna merahnya tidak menempel di warna hitam. Nah, cara yang paling simpel adalah menggunakan aplikasi yang pengolahan citra biasa aja, menggunakan tone mapping, kemudian color, kemudian tone mapping, menggunakan algoritma Fatal et al. 2002, itu kelihatan garisnya. Garis merahnya itu melintas di antara gambar tersebut. Terus yang kedua, katanya RGB itu red, green, and blue-nya itu dalam pixelnya itu mereka tidak Rismond tidak bisa mendapatkan warna merahnya. Yang ada warna hitamnya. Sepertinya Pak Rismond tidak memahami teori warna tentang warna hitam deh. Warna hitam tuh RGB-nya kan 0000. Sewaktu kita kasih variasi RGB, itu akan kelihatan antara warna gradasi, warna hitam dan warna merah di atasnya. Nah, baru kita konfirmasi bahwa kalau itu
capnya itu menempel di gambar yang transparan, kemungkinan besar ininya tidak akan kelihatan. Tapi itu kan foto jenis tahun 80-an. Jenis tahun 80-an itu dia menyerap warna merahnya di gambar warna hitam. Mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN. Sekdes Wonosegoro bantah keras klaim Rismon Sianipar. Lokasi KKN Jokowi berdiri sejak 1954. Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Tovan Bangkit Sanjaya, secara tegas membantah pernyataan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada awal 2000-an. Pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Berdasarkan penelusuran tribunsolo.com, Presiden Jokowi diketahui benar pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Ini jelas bukan foto beliau. Kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Selain dugaan ijazah palsu, sekarang ada dugaan koran palsu. Bareskrim terjebak antara PASA dan Puasa, di mana institusi sekelas Bareskrim Polri justru menggunakan data historis yang diduga palsu. Koran yang diduga palsu dengan tanggal Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan semestinya. Pada koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya Bareskrim, tertulis di situ, tanggal 18 Juli 1980, 5 Puasa 1912. Aksara Jawa Pasa ternyata atau Poso ya, ternyata di koran itu ditulis Puasa. Dan Dirtipidum Bareskrim secara fatal membacanya pula Puasa. Tentu saja di situ mestinya ada urutan daftar nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM atau Universitas Gadjah Mada, di mana di dalamnya ada nama Joko Widodo yang diklaim menjadi calon mahasiswa baru di angkatan 1980 itu ya. Di situ dituliskan Puasa. Artinya ini adalah koran yang saya duga ini palsu. Koran digital KR nih Bulan apa tuh? Juli 14 Juli 14 18 ini ya. Puasa kalau versi digitalnya ya. Nah, ini kita buktikan Versi digital Puasa. Oh, versi digitalnya Puasa.